harus apa? Yaitu pajak dan kebalikannya itu adalah ekstensi, LBD, endorotasi. Tapi yang kedua ini beda. Kalau di sini pabrik, di sini kabin. Ini berarti ekstensi, adisi, ekspor. Yang Anda hafalkan hanya dua ini, pajak. Kalau ekstremitas atas ini pajak. Ini juga disebut D1 fleksi untuk ekstremitas bawah. Ini D2 fleksi untuk ekstremitas bawah. Sedangkan D1 ekstensi itu yang ini. D2 ekstensi itu. Ya, kalau Anda lihat di YouTube itu kebanyakan bilangnya ini polanya D1 fleksi. Nanti Anda bayangannya, oh gerakannya fleksi ADD. Polanya D1 ekstensi, oh maksudnya adalah ini. Nah, ini Anda hafal 2 jadi 4. Anda tahu 4 jadi 8. Karena kemudian ini variasinya bisa lutut, ekstensi, dan lutut fleksi. Ya, ada 8 ini. Nah, sehingga kalau ditanya pola untuk upper ekstremitas berapa? 8. Lower ekstremitas 8. Untuk scapula dan pelvic 4. Oke. Nah, PNF untuk ekstremitas bawah itu berat ya, baik untuk fisioterapisnya maupun untuk pasiennya, karena harus mengangkat ekstremitas bawah yang beratnya lebih berat daripada ekstremitas atas. Ya, sehingga pasien berat, terapinya juga berat. Nah, bagi saya sendiri itu latihan PNF di ekstremitas bawah ya sesekali boleh dilakukan, terutama untuk memperbaiki pola-pola jalan. Tapi sebetulnya untuk melatih ekstremitas bawah, ada yang mengatakan lebih bagus kalau kemudian disuruh berdiri dan berjalan, ya, daripada dihabiskan dengan PNF di posisi tidur terlentang. Ya, mendingan latihannya langsung berdiri dan berjalan. Tapi misalnya tetap Anda mau memberikan PNF pada ekstremitas bawah juga agak salah ya, karena seperti yang saya katakan kemarin, semakin banyak Anda punya senjata, maka akan semakin baik. Karena kemudian Anda punya variasi untuk melatih pasien. Begitu juga pasien tidak bosan. Kalau fisioterapinya datang itu latihannya kok itu aja, kan? Nah, sekarang Anda sudah punya banyak variasi. Misalnya untuk melatih ekstremitas atas, oh pakai teknik stimulasi. Oh pakai teknik passive movement. Oh kemudian pakai teknik gerakan isolated movement yang kemarin sudah kita peragakan. Oh boleh juga diberikan PNF. Ya, variasinya jadi banyak. Belum lagi kalau kemudian Anda punya variasi melatih koordinasinya, melatih ketangkasannya dalam beraktivitas seperti lempar tangkap bola. Nah, itu lebih banyak lagi nanti. Anda bisa kreatif seperti itu. Sehingga seperti yang saya lakukan kalau saya home visit ke rumah pasien gitu ya, saya lihat sekitarnya itu ada apa saja yang kira-kira bisa dipakai untuk latihan itu apa saja. Oh di situ ada botol minuman, botol minyak kayu putih,
ada kemudian dragon, mentol seperti itu, terus kemudian ada piring, ada gelas. Nah itu semua jadi sarana untuk melatih pasien nanti. Ya. Tapi jangan posisi tidur terlentang, itu nanti posisi duduk itu nanti. Tapi seperti itulah, nanti kreativitas Anda itu harus bermain. Jangan kemudian hanya itu saja. Oke, termasuk untuk ekstremitas bawah. Salah satunya adalah kita menggunakan pen. Pola yang pertama, fleksi ADD eksorotasi. Sama dengan ekstremitas atas tadi, sama dengan di terangnya tadi. Renungkan dulu polanya. Oh, fleksi. Ya. Ini kan gerakannya pada hipnya. Fleksi ADD eksorotasi itu pada hip. Fleksi ADD eksorotasi. Oh, seperti ini. Gerakannya, kebalikannya pasti ekstensi ABD endorotasi. Oh, ini pola diagonal yang ke sana ini, Pak. Ya, yang jam 1 dan jam 7. Fleksi ADD eksorotasi, kebalikannya ekstensi ABD endorotasi. Yang lebih gampang itu memang ke sana, yang fleksi ADD eksorotasi itu kemudian kombinasinya dengan lutut fleksi. Nah, itu lebih gampang. Ya. Ini juga boleh kombinasi dengan lutut fleksi, yaitu dari bawah di sini. Sehingga gerakannya nanti ada ekstensi, kemudian baru gerakan ke sana. Kalau awalannya ekstensi, lawannya atau akhirnya itu nanti bisa ekstensi, bisa fleksi. Tapi kalau awalannya fleksi, itu dia harus berakhir ekstensi. Ya boleh di sini awalannya fleksi, kemudian di sininya fleksi. Ya. Tapi kalau awalnya ekstensi, akhirnya boleh fleksi, boleh ekstensi. Tapi kalau awalannya fleksi, itu harus berakhir ekstensi. Yang mengharuskan siapa tuh, Pak? Ngapain nggak boleh difleksi? Ya kalau menurut teorinya begitu, tapi nanti di lapangan ada nggak menurut teorinya itu 100% juga nggak masalah menurut saya. Oke, jadi renungkan dulu polanya. Fleksi ADD eksorotasi, ekstensi ABD endorotasi. Nah, kemudian yang kedua body position atau body mekanik. Kalau gerakannya ke sana, ya kita juga ke sana. Ya, sehingga mungkin gerakannya seperti ini. Tapi ini mungkin kita tidak sampai ya berbalik arah seperti ini. Tapi kalau Anda mau melakukannya seperti ini ya tidak masalah, karena kita menghadap ke kaki pasien. Ya. Terus kemudian ini ke sana. Ya. Ini ke sini. Ada sedikit perputaran pada tubuh Anda. Silakan. Ya. Itu body posisinya. Jadi prinsipnya sama ya dengan ekstremitas atas. Yang ketiga, pegangannya. Kalau di ekstremitas atas itu ada menyilang, tidak menyilang gitu ya. Maka di ekstremitas bawah itu nggak ada aturan itu. Jadi posisinya seperti ini terus, tidak menyilang terus. Tidak usah berubah posisi begini. Ya, jadi posisinya begini terus. Ya. Gampang berarti ya. Terus kemudian sekarang pelaksanaan. Pelaksanaannya adalah angkat kakinya, yaitu dorsifleksi, kemudian tarik ke atas sambil diputar keluar, terus tarik
lebih gampang memang disertai dengan tekuk lututnya. Terus ini tadi yang di sini pindah ke telapak kakinya pasien. Dorong tangan saya, lantar fleksi, luruskan lututnya, putar ke dalam, dorong ke bawah, tetap lantar fleksi, tetap lantar fleksi. Ya, sekarang angkat kakinya, putar keluar sambil ditarik ke atas, boleh ditekuk lututnya. Sekarang dorong tangan saya, luruskan lututnya, putar ke dalam, dorong ke bawah. Ya. Oke. Itu pola yang pertama. Fleksi, ADD, rotasi dan kebalikannya. Sekarang pola yang kedua. Fleksi, ABD, endorotasi. Nah, seperti ini. Kebalikannya tentunya adalah ekstensi ADD, eksorotasi. Oh, di sini. Supaya ini tidak terhalang oleh kaki yang satu, ini saya posisikan. Nah, ini seperti ini. Ya, nanti berakhirnya di sini. Oh, gerakannya ini, Pak. Nah, setelah Anda tahu gerakannya, kemudian Anda atur posisi tubuh Anda. Oh, berarti ini gerakan yang diagonal ke sana, yang jam 5 dan jam 11. Ini saya juga posisinya seperti ini. Terus kemudian pegangannya yang ketiga, selalu ya, 3 ini. Kenali pola gerakannya, atur posisi tubuh, dan yang ketiga pegangan. Pegangannya sama ya dengan yang ini tadi. Tidak ada menyilang dan tidak menyilang. Pokoknya pegangannya begini. Kalau kemudian Anda angkat di sini, itu sudah cukup, maka Anda sudah seperti ini aja. Tapi kalau ini masih belum cukup, Anda bisa satu langkah ke belakang. Ya. Oke, maka kemudian kita mulai. Gerakannya selalu dimulai dari dorsifleksi ankle. Beda dengan tangan ya. Kalau tangan di sini buka, tapi yang di sini genggam. Tapi kalau kaki yang dari bawah, dari posisi ekstensi, selalu dorsifleksi ankle dulu. Nah, sehingga gerakannya adalah angkat kakinya, dorsifleksi, kemudian tarik ke atas sambil diputar ke dalam. Cukup, nggak usah mengambil satu langkah ke belakang. Kemudian dorong tangan saya, lantar fleksi, tarik ke bawah sambil diputar keluar. Memang ini kemudian akan lebih mudah dengan tekuk lutut. Ya, lebih mudah. Kita mulai lagi. Kalau dengan posisi lutut fleksi, angkat kakinya, dorsifleksi, luruskan lututnya, putar ke dalam, tarik ke atas. Sekarang dorong tangan saya, putar keluar sambil ditarik ke bawah, tekuk lututnya. Ini juga nggak harus berakhir dengan tekuk lutut ya, bisa berakhir di sini, bisa berakhir di sini. Oke, terakhir ini 35 menit, 10 menit masih cukup, silakan dipraktekkan.